Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufi Miftahuneki, NPM 7. Perkenalkan, nama saya Haryo Gazaraditya, NPM 72. Perkenalkan, nama saya Ferry Zaki Ramadan, NPM 17. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Pengertian pemimpin. Istilah pemimpin adalah terjemahan leader atau head atau manager yang juga disebut manajer atau kepala atau ketua. Pemimpin merupakan salah satu intisari manajemen, sumber daya pokok, dan titik sentral dari setiap aktivitas yang terjadi dalam suatu perusahaan. Bagaimana kreativitas dan dinamikanya seorang pemimpin dalam menjalankan wewenang kepemimpinannya akan sangat menentukan apakah tujuan perusahaan dapat dicapai atau tidak. Pemimpin yang dinamis dan kreatif, maka organisasi yang dipimpinnya juga akan semakin dinamis dan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan akan semakin banyak. Kepemimpinan merupakan cara seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahan dengan karakteristik tertentu sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Faktor keberhasilan seseorang pemimpin salah satunya tergantung dengan teknik kepemimpinan yang dilakukan dalam menciptakan situasi sehingga menyebabkan orang yang dipimpinnya timbul kesadarannya untuk melaksanakan apa yang dikehendaki. Dengan kata lain, efektif atau tidaknya seorang pemimpin tergantung dari bagaimana kemampuannya dalam mengelola dan menerapkan pola kepemimpinannya sesuai dengan situasi dan kondisi organisasi tersebut. Untuk teori kepemimpinannya, yaitu membicarakan bagaimana seseorang menjadi pemimpin atau bagaimana timbulnya seorang pemimpin. Teori kepemimpinan meliputi teori sifat. Teori sifat yaitu pendekatan sifat memusatkan perhatian pada para pemimpin itu sendiri atau dikenal dengan teori pembawaan. Teori ini mengatakan bahwa pemimpin memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang menyebabkan mereka dapat memimpin para pengikutnya. Menurut teori sifat, hanya individu yang memiliki sifat-sifat tertentulah yang bisa menjadi pemimpin. Teori ini menegaskan ide bahwa beberapa individu dilahirkan memiliki sifat tertentu yang secara alamiah menjadikan mereka seorang pemimpin. Lalu untuk gaya kepemimpinannya, yaitu menurut Sutikno, gaya kepemimpinan atau perilaku kepemimpinan atau sering disebut tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan yang luas dikenal dan diakui keberadaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tipe otokratik. Kedua, tipe kendali bebas. 3, tipe paternalistik. 4, tipe karismatik. 5, tipe militeristik. 6, tipe pseudo-demokratik. 7, tipe demokratik. Yang nantinya akan saya jelaskan satu persatu. Tipe otokratik, yaitu tipe kepemimpinan ini menganggap bahwa kepemimpinan adalah hak pribadinya atau pemimpin, sehingga ia tidak perlu berkonsultasi dengan orang lain dan tidak boleh ada orang lain yang turut campur. Seseorang pemimpin yang tergolong otokratik memiliki serangkaian karakteristik yang biasanya dipandang sebagai karakteristik yang negatif. Seorang pemimpin otokratik adalah seorang yang egois. Seseorang pemimpin otokratik akan menunjukkan sikap yang menonjol keakuannya dan selalu mengabaikan peranan bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Tidak mau menerima saran dan pandangan bawahannya.
Lalu selanjutnya yaitu tipe kendali bebas, yaitu tipe kepemimpinan yang merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otokratik. Dalam kepemimpinan ini, sang pemimpin biasanya menunjukkan perilaku yang pasif dan seringkali menghindar diri dari tanggung jawab. Seorang pemimpin yang kendali bebas cenderung memilih peran yang pasif dan membiarkan organisasi berjalan menurut temponya sendiri. Di sini, seorang pemimpin mempunyai keyakinan bebas dengan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya terhadap bawahan, maka semua usahanya akan cepat berhasil. Selanjutnya tipe paternalistik, yaitu persepsi seorang pemimpin yang paternalistik tentang perannya dalam kehidupan organisasi dapat dikatakan diwarnai oleh harapan bawahan kepadanya. Harapan bawahan berwujud keinginan agar pemimpin mampu berperan sebagai bapak yang bersifat melindungi dan layak dijadikan sebagai tempat bertanya dan untuk memperoleh petunjuk. Memberikan perhatian terhadap kepentingan dan kesejahteraan bawahannya. Pemimpin yang paternalistik mengharapkan agar legitimasi kepemimpinannya merupakan penerimaan atas perannya yang dominan dalam kehidupan organisasi. Tipe karismatik. Seseorang pemimpin yang karismatik memiliki karakteristik khusus, yaitu daya tariknya yang sangat memikat, sehingga mampu memperoleh pengikut yang sangat besar, dan para pengikutnya tidak selalu dapat menjelaskan secara konkret mengapa orang tersebut itu dikagumi. Hingga sekarang, para ahli belum berhasil menemukan sebab-sebab mengapa seorang pemimpin memiliki karisma. Yang diketahui ialah bahwa pemimpin yang demikian mempunyai daya tarik yang amat besar. Tipe militeristik. Pemimpin tipe militeristik berbeda dengan seorang pemimpin organisasi militer. Pemimpin yang bertipe militeristik ialah pemimpin dalam menggerakkan bawahannya lebih sering mempergunakan sistem perintah, senang bergantung kepada pangkat dan jabatannya, dan senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan, menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahannya, dan sukar menerima kritikan dari bawahannya. Di sini ada gaya kepemimpinan tipe pseudo-demokratik, yaitu tipe ini disebut juga kepemimpinan manipulatif atau semi-demokratik. Tipe kepemimpinan ini ditandai oleh adanya sikap seorang pemimpin yang berusaha mengemukakan keinginan-keinginannya dan setelah itu membuat sebuah panitia dengan berpura-pura untuk berunding, tetapi yang sebenarnya tiada lain untuk mengesahkan saran-sarannya. Pemimpin seperti ini menjadikan demokrasi sebagai selubung untuk memperoleh kemenangan tertentu. Pemimpin yang bertipe pseudo-demokratik hanya tampaknya saja bersikap demokratis, padahal sebenarnya dia bersikap otokratis. Pemimpin ini menganut demokrasi semu dan lebih mengarah kepada kegiatan pemimpin yang otoriter dalam bentuk yang halus atau samar-samar. Tipe kepemimpinan demokratik. Tipe demokratik adalah tipe pemimpin yang demokratis dan bukan karena dipilihnya si pemimpin secara demokratis. Tipe kepemimpinan di mana pemimpin selalu bersedia menerima dan menghargai saran-saran, pendapat, nasihat dari staf dan bawahannya melalui forum musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Kepemimpinan demokratik adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah. Kegiatan-kegiatan pengendalian dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab. Pengambilan keputusan. Nah, pengertian dari pengambilan keputusan adalah sangat penting dalam manajemen dan merupakan tugas utama dari seorang pemimpin. Pengambilan keputusan atau decision making diproses oleh pengambilan keputusan yang hasilnya keputusan juga.
Keputusan-keputusan ini akan menimbulkan aktivitas-aktivitas, sehingga proses manajemen dapat terlaksanakan. Keputusan akan menimbulkan aktivitas atau mengakhiri aktivitas. Nah, pengertian dari pengambilan keputusan sendiri yaitu merupakan tugas utama seorang manajer sehari-hari. Bahkan manajer diberi gaji oleh perusahaan justru untuk mengambil keputusan yang baik, tepat, dan menguntungkan perusahaan yang dipimpinnya. Setiap pengambilan keputusan harus bertanggung jawab terhadap resiko keputusan yang diambilnya. Keputusan auto-generated. Keputusan semacam ini diambil dengan cepat dan kurang mempertimbangkan data, informasi, dan fakta. Keputusan auto-generated ini kurang baik sebab resikonya besar. Tetapi jika seseorang decision maker dapat melakukannya dan berhasil baik, maka pemimpin tersebut akan cepat maju. Keputusan auto-generated ini biasanya diambil dalam keadaan gawat atau terdesak. Keputusan induced diambil berdasarkan scientific management atau manajer ilmiah, sehingga keputusan itu logik, ideal, rasional untuk dilaksanakan dan resikonya relatif kecil. Hanya proses pengambilan keputusannya lebih lambat. Pada dasarnya, tujuan kedua macam keputusan itu sama, yaitu untuk mencapai hasil yang terbaik dan resiko yang sekecil-kecilnya. Individual decision, yaitu keputusan hanya ditetapkan oleh seorang manajer, sedangkan peran bawahannya hanya dapat berpartisipasi, memberikan saran-saran, pendapat, dan informasi saja, tetapi tidak berhak untuk ikut memutuskannya. Di sini yaitu ada tahap pengambilan keputusan. Tahap pengambilan keputusan yang pertama yaitu penemuan masalah, merupakan tahap di mana masalah harus diidentifikasikan dengan jelas, sehingga perbedaan antara masalah dan bukan masalah atau hambatan atau isu menjadi jelas. Yang kedua yaitu pemecahan masalah. Tahap ini merupakan tahap di mana masalah yang sudah ada atau sudah jelas itu kemudian diselesaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ada identifikasi pemecahan masalah, menganalisis, pembuatan alat, pemilihan model pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga ada pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil adalah berdasarkan pada keadaan lingkungan atau kondisi yang ada seperti kondisi pasti, kondisi resiko, kondisi tidak pasti, dan kondisi konflik. Fungsi pengambilan keputusan adalah sebagai pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik individual maupun secara kelompok, dan sesuatu yang bersifat futuristik, yaitu bersangkut paut dengan harapan masa depan, masa yang akan datang di mana efeknya berlangsung cukup lama. Tujuan pengambilan keputusan dibagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan yang bersifat tunggal, yaitu terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Sekali keputusan diambil, tidak akan terkait dengan keputusan lain. Yang kedua, tujuan yang bersifat ganda, yaitu terjadi apabila keputusan yang diambil menyangkut lebih dari satu masalah. Dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer biasanya didasarkan atas 1. Intuisi. Kelebihannya, waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif cepat. Kekurangannya, keputusan yang dihasilkan relatif kurang baik. 2. Didasarkan pada wewenang. Kelebihannya, kebanyakan penerimaannya adalah bawahan, terlepas apakah penerimaan tersebut secara sukarela ataukah secara terpaksa. Kekurangannya, dapat menimbulkan sifat rutinitas dan mengasosialisasikan dengan praktik diktatorial. 3. Didasarkan atas pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis. 4. Didasarkan fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan
yang sehat, solid, dan baik. Dan yang kelima, didasarkan atas rasional. Keputusan yang diambil bersifat objektif, transparan, dan konsisten. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, faktor posisi. Yang kedua, faktor masalah. Yang ketiga, faktor situasi. Yang keempat, faktor kondisi. Dan yang kelima, faktor tujuan. Model pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan adalah patron yang mengandung unsur yang bersifat menyederhanakan yang dapat dicontoh. Jenis-jenisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, model kuantitatif. Yang kedua, model kuantitatif. Yang ketiga, model probabilitas. Yang keempat, model nilai harapan. Yang kelima, model matriks. Yang keenam, model kurva Ta'acu. Yang ketujuh, model verbal. Yang ke-8, model keputusan rasional. Yang ke-9, model permainan operasional. Yang ke-10, model intuitif. Dan yang ke-11, model pohon. Jenis pengambilan keputusan. Jika berdasarkan programnya, pengambilan keputusan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama pengambilan keputusan terprogram, kemudian yang kedua pengambilan keputusan tidak terprogram. Jika berdasarkan lingkungannya, keputusan dapat dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan dalam kondisi pasti, yang kedua, pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko, yang ketiga, pengambilan keputusan dalam keadaan tidak pasti, dan yang keempat, pengambilan keputusan dalam kondisi konflik. Sekian penjelasan dari kelompok kami yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.